Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ini sangat senang sekali ketemu sama teman-teman. Apalagi ini kan sesama bangkalannya, yang tentu saja di samping ikatan-ikatan yang lain, kita terikat oleh ikatan kedaerahan ini yang saya kira sangat perlu kita bersilaturahim pikiran seperti ini. Jadi bukan silaturahim badan tapi menyambung pikiran seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa terasa lah pikiran kita semua, karena ada keterkaitan, ada saling tersambung pikiran ini. Nah, tadi saya sudah mendengarkan gitu ya, bagaimana peran kiai dalam dunia politik. Mas Jabar sudah membaca itu dalam pembacaan yang sifatnya membaca realita, gitu ya. Bagaimana realitas perjalanan sejarah kebangsaan Indonesia itu dibaca, bagaimana kiai berperan dari zaman dulu sampai sekarang. Itu dibaca oleh Mas Jabar, saya kira sudah sangat bagus. Gitu ya. Beliau meninjau pembacaan dari Clifford Geertz, dari lain-lain, dan siapa yang punya disertasi tadi. Nah, kalau saya ini akan membaca dari keluh kesahnya orang bawah saja. Jadi bukan dari kacamatanya, bukan dari kacamatanya para profesor, para ilmuwan, para tokoh-tokoh, para pemikir baik nasional maupun internasional maupun dunia, seperti yang dipaparkan oleh Mas Jabar tadi. Saya kan hanya sering berinteraksi dengan orang-orang di lapangan, termasuk sebelum pandemi itu saya hampir tiap bulan saya pulang ke Madura, gitu ya. Dan saya bertemu dengan beberapa anak muda di Madura. Nah, tentang keluh kesah mereka dalam situasi seperti sekarang, baik di Madura secara luas maupun di Bangkalan pada khususnya. Gitu ya. Nah, rata-rata dari perbincangan saya dengan teman-teman, yang tentu saja belum semuanya ini ya, terhadap kiprah kiai dalam bidang politik, gitu ya, saat ini itu lebih banyak dirasakan oleh masyarakat, oleh orang-orang yang selama ini banyak ketemu dengan saya, itu dirasakan lebih banyak tidak enaknya daripada enaknya. Gitu. Tidak enaknya di mana, gitu ya. Jadi teman-teman belum merasakan perubahan signifikan, gitu ya, dari terjunnya kiai-kiai kita atau lora-lora kita atau gus-gus kita ke dunia politik praktis, gitu ya. Itu belum dirasakan. Baik perbaikan ya, hal-hal yang sifatnya kasat mata, seperti katakanlah pemerataan pembangunan, seperti katakanlah infrastruktur yang ada di Bangkalan, ya, jalan-jalan yang rusak terus, kalaupun baik itu terkadang hanya 2 bulan 3 bulan baik, setelah itu rusak lagi. Nah itu ya, jadi mereka tidak merasakan dengan tampilnya kiai sebagai di dunia, di panggung politik, jalan itu terus terakhir gitu. Kualitas jalan misalnya ya, kualitas pembangunan itu kan berarti ada hal yang dirasakan, wah alhamdulillah kan kiai politik karena ya jalan lebih kuat, nah kan lebih lumayan gitu ya, hal-hal seperti itu. Dan itu baru hal yang
seperti itu. Kemudian persoalan lain, pelayanan kepada masyarakat juga itu ya tidak dirasakan ada perubahan yang lebih baik pada masyarakat, gitu ya. Baik itu pelayanan publik, gitu ya, dan pelayanan, dan tentu saja di situ ya, karena kalau sudah terjun ke politik kan di ranah publik, dan juga kualitas pemerintahan, gitu ya. Kualitas pemerintahan ini yang dimaksud adalah apakah good governance-nya, apa clean government-nya. Ini juga tidak dirasakan oleh masyarakat. Termasuk juga bagaimana rekrutmen, gitu ya. Rekrutmen dalam pendudukan orang pada posisi-posisi dalam pemerintahan juga tidak dirasakan ada perubahan yang lebih baik dengan masuknya kiai ke dalam dunia politik praktis itu. Itu yang apa ya? Yang sering saya dengar, termasuk dalam kontestasi, gitu ya. Dalam kontestasi untuk memperebutkan kursi politik itu tidak terus, kalau dulu bukan kiai katakanlah ya, yang banyak katakanlah banyak money politiknya. Terus ketika lora-lora, ketika bendera-bendera, ketika kiai terlibat dalam kontestasi baik untuk duduk di eksekutif maupun legislatif, terus money politik berkurang. Nah itu juga tidak dirasakan seperti itu. Nah itu ya. Dari perbincangan saya. Nah sehingga dari situ saya masih melihat, saya punya dua kategori, gitu ya. Ada kiai politik, ada politik kiai. Gitu. Kalau kiai politik, orang yang punya identitas kiai, tolong perlu dibedakan ya, personalitas dan identitas. Ya. Gitu ya. Kalau identitas, itu orang sebenarnya tidak harus benar-benar kiai, gitu ya. Asalkan disebut kiai, gitu. Itu identitas. Kalau personalitas, saya kira itu ada kriteria-kriterianya. Mestinya yang dikiaikan itu kan ulama, gitu ya. Yang dikiaikan itu mestinya ulama. Kenapa gini? Karena kiai itu, kalau menurut orang Jawa, saya kira orang Madura juga niru orang Jawa, kiai itu merupakan ungkapan terhadap orang ataupun benda ataupun apapun yang dianggap mulia. Itu disebut kiai. Maka dalam tradisi Jawa, orang yang mulia tentu saja itu ada kriterianya. Karena mulia itu kan sudah peringkat yang tertinggi, ya, dari manusia. Karena manusia itu kan ada manusia, ya, ada manusia yang benar, ada manusia yang baik, ada manusia yang mulia. Jadi kalau sudah tingkatan mulia itu sudah tingkatan di atasnya benar, di atasnya baik. Kalau benar itu kan ranahnya masih ranah intelektual, gitu ya. Ranah intelektual itu benar. Benar salah itu masih intelektual. Jadi kalau orang hanya berilmu saja itu paling tinggi Mas Jabar itu benar, gitu ya. Tapi dia bisa mengolah batinnya sehingga menjadi baik. Dia bisa bagaimana dari mengolah batin dia menjadi orang yang bijak, nah, bijaksana. Nah itu orang yang mulia. Nah mestinya kiai itu adalah ulama, gitu ya. Karena kiai itu adalah orang yang dimuliakan. Nah orang yang mulia bukan hanya benar, baik, bijak, itulah orang mulia. Nah, sampai bisa baca di bukunya Ki Ahmad Siddiq, gitu ya. Ki Ahmad Siddiq itu punya buku yang luar biasa, Khitoh Nahdiyah. Ki Ahmad Siddiq itu gini, di situ menyatakan bahwa masyarakat yang akhirnya dihimpun menjadi Nahdiyin namanya, ada pengikut Nahdlatul Ulama adalah masyarakat yang mencintai kiai, yang menghormati ulama. Nah, terus ulama itu siapa? Nah itu ya. Nah Ki Ahmad Siddiq memberikan kriteria keulamaan, gitu ya. Keulamaan menurut Ki Ahmad Siddiq minimal ada dua kriteria yang harus dimiliki. Satu, yang paling utama adalah ketakwaannya kepada Allah SWT. Maka saya kira gak ada ulama korupsi. Kalau korupsi ya sudah bukan ulama. Dan kalau tidak ulama mestinya gak usah dikiaikan. Nah, gitu ya. Karena kiai itu adalah bentuk sebutan kepada orang yang dimuliakan. Gitu loh ya. Begitu.
orang untuk orang, gitu ya. Jadi orang yang tadi yang sudah saya sampaikan. Maka yang dikiaikan itu mesti adalah ulama, karena kiai itu sebutan kepada yang dimuliakan. Nah, menurut Ahmad Siddiq, keulamaan itu unsur paling penting dan yang utama dan pertama adalah ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Jadi orang boleh bisa baca kitab kuning sebanyak-banyaknya, boleh gandeng maturah, ngelotok macam kayak itu. Ini apal Quran dan Gus Dur, apal Quran, apal hadis, sebut Gus Dur. Tapi mentah takwa kepada Allah Ta'ala ini kebanyakan ulama, sebut Ahmad Siddiq, ketakwaannya. Baru yang kedua adalah kriteria kedua kata Ahmad Siddiq adalah kepewarisannya kepada Nabi. Nah, itu kriteria kedua. Kepewarisan kepada Nabi itu dari sisi apa? Dari sisi pengetahuannya, dari sisi perilaku dan akhlaknya, dan dari segi perjuangannya. Itu pertama Siddiq. Baru orang itu disebut ulama. Gitu. Ini Ahmad Siddiq. Saya pegang bukunya ini, silakan teman-teman ya. Ini saya baca bukunya. Ini Ahmad Siddiq dalam buku namanya Khitab Nahdiyah. Dan itulah yang di dalam NU disebut ulama. Dan secara informal, artinya tanpa harus duduk dalam posisi kursi formal, ulama-ulama ini dihormati oleh masyarakat. Nah, itu ya. Dihormati oleh masyarakat, karena masyarakat itu ingin apa? Menghormati ulama, karena menganggap ulama itulah sebagai pewaris Nabi. Masyarakat sudah tidak pernah ketemu Nabi Muhammad dan nggak ketemu Nabi Muhammad di dunia, maka ketemunya adalah para ulama yang merupakan representasi Nabi Muhammad. Dengan harapan, dengan hormat, dengan ittiba, dengan mengikuti ulama, masyarakat menjadi pengikut Nabi Muhammad. Dan dengan begitu bisa menjadi ketemu Nabi Muhammad di akhirat, dan besok di akhirat bisa selamat. Di situ, ya, itu menurut Ahmad Siddiq seperti itu. Nah, jadi kembali kepada kiai. Nah, kiai, yang maksudnya nih, saya kira juga dari Jawa kata kiai ini. Nah, itu gini, sesuatu yang dianggap mulia, baik itu orang, nah orang ya tadi sudah saya terangkan. Yang kedua barang, gitu. Barang kalau mulia disebut kiai, maka keris itu disebut kiai, ya, oleh orang Jawa. Ada kiai, kerisnya siapa itu? Kiai Setan Kobar, itu nama kerisnya. Terus bahkan sampai hewan kalau dimuliakan itu disebut kiai oleh orang Jawa. Maka ada kiai Kebo Kiai Slamet seperti di Solo. Itu nama Kebo. Karena dianggap mulia. Terus kalau kita main-main ke Keraton Jogja, itu banyak dokar, dokar raja, nyaman kiai. Tikeres, dokar, apa yang namanya kiai. Nah, itulah kiai dalam perspektif orang-orang Jawa, dan saya kira orang se-Nusantara seperti itu. Nah, kembali ke situ. Nah, ya kembali ke depan. Karena kiai itu adalah orang yang mulia. Karena itu dimuliakan oleh masyarakat. Maka ketika melihat fenomena masuknya kiai ke ranah politik praktis, tapi dengan keluhan-keluhan masyarakat yang selama ini saya dengarkan, maka kalau saya punya dua klasifikasi, kan? Ada kiai politik, ada politik kiai. Ini berbeda. Kiai politik, kiai yang masuk ke ranah politik praktis, lalu larut di situ, lalu meninggalkan moralitas, gitu ya. Meninggalkan norma-norma, meninggalkan tadi standar kepewarisan dan ketakwaan. Sehingga menurut saya akhirnya mereka gak jadi kiai, maka menjadi politikus. Gitu ya. Sudah hilang, cuma identitas tetap dipakai. Itu Mas Jabar. Nah, ini masalahnya. Mestinya sudah gak usah dipakai identitas itu. Gitu ya. Karena gak boleh kiai hanya sebagai identitas. Ini membahayakan dan ini merusak Islam, merusak agama, merusak nama kiai sendiri.
Karena kiai itu ada kriterianya tadi, sebetulnya ketika sudah menjadi politikus yang meninggalkan moralitas, politikus yang meninggalkan idealisme, ya baik idealisme kebangsaan, idealisme keagamaan, itu, maka sebetulnya sudah politikus, sudah bukan kiai. Karena jangan identitas, harus personalitas. Jadi kiai itu bukan sebuah gelar yang ditempelkan begitu saja, tapi memang betul-betul sebuah apa? Sebuah upaya mempertahankan nilai, mempertahankan moral yang dimiliki oleh seorang sehingga dia pantas disebut mulia tadi. Gitu loh. Saya kira seperti itu pertama. Nah, tapi ada politik kiai. Nah, gitu ya. Ini berbeda. Saya kira kalau Mas Jabar tadi banyak membaca kiai-kiai zaman dulu, banyak mereka yang menjalankan politik ala kiai. Nah, gitu loh ya. Itu beda dengan kiai yang berpolitik. Tadi yang akhirnya menjadi politikus. Kalau politik kiai saya sepakat, Mas Jabar itu ya. Saya kira para ulama harus terus, nggak pernah berhenti. Karena itu bagian dari perjuangan. Gitu ya. Memperjuangkan moral, memperjuangkan nilai-nilai Islam, maka harus terus dijalankan politik kekiaian. Nah, gitu ya. Apa politik kekiaian? Adalah politik yang syarat dengan nilai-nilai keislaman, yang syarat dengan nilai-nilai ketakwaan. Berarti kiai di situ kehadirannya adalah meluruskan yang bengkok, membersihkan yang kotor di lapangan itu. Nah, gitu. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Tidak seperti sekarang. Tidak kiai tidak ikut-ikutan tongkat. Kiai nyalon DPR, nyalon bupati, mas telur tongkat. Andeng situ benda nih tongkat. Tongkat nih kasih tung seket. Situng suara seket. Lorong nih justru kiai punya tanggung jawab mengakhiri itu. Kalau tadi Mas Jabar mengatakan kiai itu punya karisma, ayo karismanya dipakai untuk membabat habis money politik itu. Kenapa gak mungkin terwujud pemerintahan yang bersih, tata kelola pemerintahan yang baik selama money politik itu dijalankan? Dan itulah politik kekiaian. Nah, itu ya. Itu ya. Itu yang kedua ya. Yang pertama itu. Yang kedua, itu ya. Yang kedua, saya kira kalau tadi dikatakan nggak mungkin kita meninggalkan politik, itu betul. Tapi politik dalam pengertian yang mana? Gitu ya. Kalau politik sempit, politik praktis tadi, gitu ya. Jadi politik praktis itu ya bagaimana mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya dan mempergunakannya, itu politik praktis. Dan apa ranahnya dalam wilayah sempit itu. Kalau menurut Kisah Mahfud kan politik itu ada 3. Ada politik praktis yang tadi sudah disebutkan, terus ada politik kerakyatan atau keumatan. Itu tidak mungkin ditinggalkan oleh kiai. Kenapa? Karena kiai harus terus berpihak kepada rakyat, berpihak kepada umat. Bagaimana rakyat dan umat ini berhadapan face to face dengan penguasa, dengan negara, dengan pemerintah. Ini hak-haknya jangan sampai didolimi, jangan sampai dilanggar. Dan di situ kiai harus tampil, gitu ya. Jadi tampilnya justru dalam rangka itu, dan itu nggak perlu partai politik, dan nggak perlu jadi DPR, nggak perlu jadi bupati, gitu ya. Dengan harismanya, dengan posisinya, dengan kedudukannya sebagai kiai, kiai harus terus memperjuangkan ini, gitu ya. Dan yang ketiga kata Kisah Hal adalah politik kenegaraan atau kebangsaan, mempertahankan negara, gitu ya. Itu juga bagian dari politik. Gitu ya. Selanjutnya ini. Dan ini barangkali yang menjadi kerisauan, ya, kerisauan banyak pihak. Saya pernah ada seminar, ya, di dalamnya Mbah Maimun, mungkin 8 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu atau lebih. Di dalamnya Mbah Maimun, termasuk pembicaranya waktu itu Kiai Hasyim Muzadi, kemudian Surya Dharma Ali, masih Menteri Agama. Berarti sudah lama sekali kan Menteri Agama itu sudah Dharma Ali sebelum ditangkap KPK itu. Ya. Dan terus
Ada kiai lagi dari mana? Dari Jember, namanya Kiai Sadid dari Kencong Jember, itu jadi pembicara. Nah, saya termasuk mempertanyakan ini. Kenapa kalau kita baca ya ada peta politik bangsa Indonesia itu kan ada nasionalis religius, ada kelompok nasionalis religius, ada kelompok Islam atau pesantren lah, ada kelompok nasionalis sekuler. Gitu. Saya mempertanyakan kenapa justru yang kaum santri, yang kaum Islamis lah, gitu. Ini yang berpolitiknya yang kelihatannya justru tidak Islami. Nah ini kenapa? Karena partai-partai yang berbasis Islam malah justru yang dirundung berbagai masalah. Yang mana waktu itu seperti PKB. PKB pecah, berkeping-keping waktu itu. Bahkan sampai, ya Allah, waliyadbillah, masa seorang pendiri PKB seperti Gus Dur itu dipecat. Nah itu ya, dari PKB-nya. Nah itu kan saya mempertanyakan ini kok bisa? Gitu. Masa seorang Gus Dur, pendiri PKB, diberhentikan dari, bahkan dikeluarkan, dipecat dari PKB yang dia dirikan. Sementara ini kan konstituennya adalah masyarakat Islam, masyarakat santri. Itu termasuk. Dan P3 juga terjadi pemerintah seperti itu yang saya pertanyakan waktu itu. Nah, jawaban Ki Hasim dan ada Mbah Maimun waktu itu, ya inilah masalah kita sekarang. Karena tadi itu ada kiai politik, ada politik kiai tadi. Gitu ya. Itu saya kira itu ya, itu yang saya kira. Nah sekarang terakhir ada semacam persoalan dalam pemahaman keagamaan, saya kira juga, gitu ya. Jadi gini, agama itu sering oleh para, ya mudah-mudahan salah saya ini, ya mudah-mudahan salah, oleh kalangan kita, agama itu terus hanya dianggap kalau ibadah mahdoh, gitu ya, kalau ibadah mahdoh. Jadi kita sensitif, keagamaan itu akan muncul kalau ada orang ngimami salah Fatihah, gitu. Mestina walad dolin, baca walad lolin, wah langsung ini sensitif, wah imam tak gena. Nah, tapi ketika ada orang memimpin dengan cara yang tidak benar, kita tidak sensitif. Nah itu loh. Nah ini di mana ini sebetulnya? Ketika ada jalan seperti di Arosbaya itu, di depan Koramil Respeja itu, serosak tak sih kayak berbecak itu aduh pasti akan reken itu. Padahal itu juga persoalan agama. Dan di sini saya kira ada apa ya, pemahaman keagamaan yang menganggap persoalan agama itu hanya ibadah mahdoh. Jadi mau orang yang pas itu, ya, yang salah macam Fatihah, ada masalah itu. Ketika pas hal-hal seperti itu tidak, bukan apa ya, kita secara religiusitas tidak menganggap bahwa ini suatu yang harus kita luruskan dan harus disampaikan. Saya kira ada pemilahan lah. Agama itu seakan-akan persepsi kita tentang agama. Agama itu hanya persoalan dalam masjid, gitu ya. Dan hal-hal yang terkait tidak jauh dari itu. Sementara hal-hal di luar itu tidak dianggap sebagai persoalan agama, sehingga terkadang mungkin loh, mudah-mudahan saya salah. Orang meskipun kiai ketika sudah jadi di jabatan pemerintahan dan lain-lain, ya nggak apa-apalah ikut-ikutan seperti orang yang bukan kiai. Nah gitu akhirnya. Toh ini juga di luar urusan kekiaian. Nah saya khawatir seperti itu. Nah itu ya. Kenapa kok kiai bisa larut? Mudah-mudahan ini salah persepsi saya. Dan kalau memang seperti itu ya ini berarti Mas Jabar ini harus ada apa ya? Ada semacam apa ya, pemikir ulang terhadap pemahaman kita terhadap agama. Gitu. Jangan-jangan kita punya pemahaman bahwa rasa keberagamaan itu hanya dalam masjid, gitu ya, musola, langker, hanya urusan-urusan itu saja, urusan tahlilan, urusan selawatan, jasinan, bukan urusan bagaimana hal yang lebih luas dari itu dalam ranah sosial, ekonomi dan lain-lain, gitu ya. Saya kira seperti itu, ya mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Langkong semorana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.